Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai aspek teknis dan teknologi usaha barbershop. Kelompok 5 yang beranggotakan Yusuf Wibisono, Alvina Eka Marcella, Muhammad Wahyu Syaifuddin, Eka Marinulfiana, dan Eva Kartika. Yang pertama ada lokasi. Lokasi dibagi menjadi beberapa variabel. Yang pertama, ketersediaan bahan. Ketersediaan bahan merupakan variabel utama yang harus diperhatikan untuk menentukan lokasi bisnis. Jika lokasi bisnis jauh dari bahan tersebut, maka pengeluaran yang sangat besar akan diperlukan untuk transportasi menuju ke lokasi bisnis. Untuk ketersediaan bahan ini tidak hanya melalui fisik saja, tetapi juga harus mempertimbangkan non-fisik atau online. Pada era sekarang, semua serba online karena banyaknya marketplace untuk membeli bahan yang dibutuhkan di bidang barbershop. Yang kedua, target lokasi pasar. Dalam target lokasi pasar, sebaiknya lokasi bisnis lebih dekat ke pasar karena itu sangat strategis seperti tempat pariwisata atau di daerah yang ramai, maka akan lebih mudah untuk menarik pelanggan. Untuk memasarkan jasa dari bidang barbershop juga dapat melalui online seperti sosial media, seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Variabel yang ketiga ada ketersediaan sumber energi, air, dan alat komunikasi. Hampir setiap bisnis memerlukan sumber energi untuk menggerakkan mesin maupun peralatan lainnya. Selain itu, ketersediaan fasilitas air dan sarana komunikasi juga sangat penting untuk menunjang proses produksi. Misalnya, untuk mengatasi listrik padam, harus menyediakan genset untuk cadangan, sumber air dari tangki untuk keperluan cuci rambut, alat komunikasi dengan pelanggan dapat menggunakan aplikasi WhatsApp maupun Instagram dengan fitur DM, maka bisa mempermudah untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Variabel yang keempat ada ketersediaan tenaga kerja. Bidang usaha barbershop harus menganalisis ketersediaan suplai tenaga kerja, baik tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja kasar, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap biaya produksi yang ditanggung bisnis tersebut. Variabel yang kelima ada ketersediaan fasilitas transportasi. Ketersediaan sarana transportasi tidak hanya penting untuk keperluan membeli bahan, tetapi juga penting untuk pengangkutan tenaga kerja dari tempat tinggal ke lokasi bisnis. Era sekarang sudah banyak transportasi seperti ojek online yang dapat diajak bekerja sama. Dan dengan menyediakan area parkir yang luas dan nyaman akan membuat pelanggan tidak bingung ketika ingin memparkir kendaraannya. Yang kedua ada produksi. Variabelnya terdiri dari satu, barang yang digunakan. Bahan dasar dari usaha jasa seperti ini adalah mencari pelanggan dengan cara berpromosi agar menarik pelanggan. Promosi dapat menggunakan pamflet yang disebar melalui fisik maupun non-fisik atau sosial media. Yang kedua, barang yang diproduksi. Dalam bidang usaha ini harus memproduksi pelanggan dengan baik dengan cara memperlakukan pelanggan hingga menjadi nyaman. Misalnya pegawai harus ramah, menyediakan pelayanan servis yang nyaman dan lengkap. Yang ketiga, penggunaan peralatan mesin. Peralatan mesin dan juga peralatan memangkas rambut yang harus dimiliki adalah clipper, gunting rambut, sisir, trimmer, shaver, razor, serta water spray. Alat-alat seperti itulah yang digunakan dalam usaha ini. Yang keempat adalah jumlah tenaga kerja. Jumlah karyawan usaha barbershop ini juga berpengaruh dalam kualitas yang diberikan usaha jasa ini. Karyawan yang harus ada dalam bidang usaha ini adalah tukang cukur, karyawan karir, karyawan cuci rambut, serta karyawan pewarna rambut atau semir. Yang ketiga ada alat dan teknologi yang terdiri dari 4 variabel. Yang pertama, kemampuan tenaga kerja dalam menggunakan teknologi. Kemampuan para tenaga kerja ini semua bisa dilatih, yang awalnya belajar otodidak dengan berjalannya waktu memakai teknologi yang disediakan barbershop, akan belajar bagaimana agar menjadi dirinya berkualitas, dan juga bisa dari tenaga kerja yang sebelumnya sudah belajar atau sekolah cara memangkas rambut. Tenaga seperti ini yang bisa dipastikan lebih bisa beradaptasi dengan teknologi. Yang kedua, ada kecocokan teknologi dengan bahan yang digunakan. Teknologi yang digunakan barbershop harus selalu update, agar pelanggan juga dapat merasakan perbedaan serta dampak kenyamanannya. Contohnya, dulu yang masih menggunakan clipper, dengan berkembangnya teknologi, alat yang digunakan bertambah seperti trimmer, shaver, meskipun alat tersebut terlihat sama, namun kegunaannya berbeda. Yang ketiga ada
Kemungkinan pengembangan teknologi di masa depan. Teknologi di barbershop akan terus berkembang, misalnya dari alat yang digunakan untuk memotong rambut yaitu clipper, yang sekarang sudah berkembang menjadi bermacam-macam yaitu trimmer serta shaver. Yang keempat, penggunaan teknologi yang berhasil dimanapun tempatnya. Dengan adanya sosial media yang dimiliki usaha barbershop ini termasuk teknologi yang dapat digunakan dimanapun dan mempunyai banyak aplikasi yang bisa digunakan dalam berpromosi. Ini termasuk teknologi yang berhasil di tempat lain karena dalam promosi di era sekarang tidak hanya melalui offline saja, melainkan online juga. Yang keempat ada layout. Berikut adalah layout yang biasa digunakan dalam usaha barbershop. Yang pertama adalah meminimalisir jarak antara seksi satu dengan yang lain. Dalam ruangan barbershop sudah tertata pas dengan ukuran bagian-bagiannya, seperti ruang tunggu, kasir, tempat memangkas rambut. Itu sudah dalam satu ruangan sehingga meminimalisir ruangan tersebut. Untuk tempat cuci rambutnya hanya dibedakan dengan menggunakan penyekat saja. Yang kedua, ada urutan material yang bagus. Material yang digunakan dalam pembangunan barbershop ini harus sesuai standar bangunan, agar bangunan kokoh dan dapat bertahan dengan lama. Yang ketiga, efektivitas penggunaan lahan atau tempat. Untuk efektivitas ruangan dari barbershop sudah sangat efektif karena semuanya berada dalam satu ruangan. Misalnya dari awal menunggu atau antri sampai dipotong rambut lalu membayarnya sudah mudah dijangkau. Yang keempat ada keamanan. Keamanan dari segi tempat harus dipertimbangkan. Jika dilihat dari layout denah, tempat sudah aman. Sebagai contoh ya tempat cuci rambut yang dibuat sedikit ke dalam dengan penyekat itu agar tumpahan air dari cucian rambut tidak membuat lantai basah. Yang kelima, ada pengembangan bisnis. Ekspansi bisnis yang utama adalah menambah atau membuat cabang untuk kedepannya agar bisa membuka lapangan pekerjaan yang berguna bagi masyarakat dari segi keterampilan, yaitu membuat model gaya rambut tersendiri, agar pegawai barbershop memiliki ciri khas tersendiri. Yang keenam, ada meminimalisir biaya produksi. Dari dana tersebut, biaya produksi sudah minimal karena hanya menggunakan satu ruangan saja, sudah cukup untuk semua kebutuhan usaha barbershop. Jadi dapat meminimalkan biaya produksi. Dan yang terakhir ada keamanan untuk pekerja. Jaminan keamanan bagi karyawan serta pelanggannya. Tempat usaha barbershop dapat menyediakan lahan parkir yang luas agar jarak antar kendaraan tidak terlalu berhimpit dengan kendaraan lainnya, dan juga adanya tukang parkir untuk menjaga kendaraan karyawan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.